Mau lagu Roma Irama atau Bee Gees? Pakai lagu Bee Gees ya. Isu tentang keretakan artinya tidak ada lagi cinta di antara mereka. Ada potensi tidak ada cinta antara Prabowo dan Jokowi. Isunya begitu kan. Lagu Bee Gees bilang begini nih. How deep is your love? I really mean to learn. Mengapa kedalaman cinta itu tidak ada lagi? Karena Bee Gees jawab sendiri. Because we are living in a world of fools. Karena kita hidup di antara orang-orang dungu. Yang bilang itu The Bee Gees loh. Coba mau nyanyi dikit. How deep is your love? I really mean to learn. Because we are living in a world of fools. Etc. Jadi dasarnya begitu sebetulnya. Nah itu yang seringkali kita lupa untuk melihat bahwa ekspresi Prabowo itu mencerminkan dialektik di dalam dirinya. Mau lanjut dengan Jokowi atau mau berhenti? Bayangin 5 tahun Pak Prabowo akan ada dengan pertanyaan itu terus menerus. Kenapa? Karena ada orang yang minta supaya itu dihilangkan. Faktor Jokowi itu. Yang minta siapa? Netizen. Impactnya ke dalam kabinet. Tadi baru viral. Ada seorang pemuda. Tinggal di mana? New York, Michigan atau di Washington. Umur 33 tahun. Dia udah berapa tahun di Amerika. Jadi viral tuh. Dia bilang begini. Saya tidak ingin mati di negeri yang tidak memberi saya harapan. Makanya saya nggak mau pulang ke Indonesia. Anak muda yang disebut bonus demografi. Viral sekarang di X. Anda lihat tuh. Karena dianggap tidak ada harapan di sini. Lalu kita maki-maki dia tuh. Anda tidak punya patriotisme. Bagi dia apa intinya patriotisme? Kalau indeks korupsi masih tinggi. Apa itu patriotisme? Kalau kerukunan bernegara tidak ada tuh. Kita mau tagih pada milenial ini nggak bisa. Sekarang lebih viral mana? Keterangan yang dibuat oleh anak itu dan upaya Bahlil untuk menyelinap dari kesulitan. Lebih viral itu orang nggak peduli lagi tuh. Ya Bahlil betul, tidak mungkin Bahlil tidak tahu bahwa ada perintah presiden untuk mengefisienkan distribusi. Tapi problem Bahlil dia buat regulasi untuk memungkinkan distribusi belanja lancar tanpa dia buat regulasi mitigasi. Itu aja kekacauannya Bahlil cuma di situ. Kan mestinya Bahlil mengerti bahwa ini nationwide problem distribusi itu pasti akan terjadi kekacauan. Maka mestinya dibuat dulu aturan mitigasi baru dibuat regulasi itu. Sama seperti Amerika dulu nyerang Eropa Perang Dunia Kedua. Dihancurkan oleh Eisenhower Plan, dibetulin lagi oleh Marshall Plan. Kan begitu kan. Nah Marshall Plan-nya nggak dibayangkan oleh Bahlil. Kacau. Hanya itu aja problemnya. Tapi kalau jadi problem besar. Kenapa? Karena ada bibit-bibit perpecahan. Itu dasarnya. Kalau orang cari siapa raja kecilnya tuh. Biasanya raja kecil itu fotonya nggak ada di sebelah kiri sini biasanya tuh. Coba saya baca psikologinya. Teman-teman, tadi betul Adian tuh. Yang mampu untuk memecah belah adalah dia yang paham Jokowi dan paham Prabowo. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi. Karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong Bung Rocky. Oke, coba apa? Iya kan? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan? Kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini kan. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini kan sudah selesai. Dengan Prabowo Jadi ini. tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi? itu, Okay. ketika ya. Oke, ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar.
Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya bela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami juga Anda ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa memecah belah. Logik sih begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya? Bagaimana menciptakan adu domba? Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Oke, saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, pakai K, gitu. nggak Mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Terus saya mau terangkan Dalilnya dari mana Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. DeepSeek. Saya mau terangin sama. Tapi saya ingin meluruskan ini. Kalau bilang Jokowi mania dan Persija mania. Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. Kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita gak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita gak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania, coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu sekarang. Gue carikan aja Google. Lu, Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang... Yes. Ya Emang ini gitu. kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal make nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Tapi saya masih tetap bertahan mengatakan itu. Bung Rocky. Ini nih. Kita ini, Jokowi mania ini, dari awal kita udah berjuang. Prabowo mania pun kita dari awal berjuang. Belum ada relawan-relawan pada saat itu. Nah, kita jangan bicara sepotong-sepotong ini. Satu nama ini. Iya. Iya. Kenapa pakai kata mania tuh ganti deh itu. Nanti orang akan catat di sejarah. Ini orang-orang dungu nih. Ya jelas loh. Ini kalau bicara Bung Rocky tentang dungu ya, master of dungunya Bung Rocky ini. Karena nih, apa yang barusan saudara lakukan itu namanya strawman strategi. Anda mencari bagian lemah supaya Anda tidak mau menantang bagian yang kuat. Argumen di Google tadi. Lihat Anda kebodohanmu. Enggak, saya serius ya nerangkan ini ya. Ya, saya senang ini secara akademis. Yes. Tapi saya bertanya nama itu. Ya nggak ada soal. Sudah, makasih. Ya udah nggak ada soal. Anda betah dengan kedunguan ya. Saya oke. ada pertanyaan Bung Rocky ya. Oke. Dan pertanyaan nih kepada Bung Rocky. Jika pengertian mania seperti yang disebutkan itu tadi, apakah mungkin mereka menjadi faktor keterbelahan Jokowi dengan Prabowo? Menurut Profesor Adian harus begitu kesimpulannya. Saya cuma nerusin logika Adian ini. Oke, saya lanjut ya. Oke, pelan-pelan. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya. Oke. Mania adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati, energi, atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim. Mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah makanya saya tanyakan, kalau kondisi psikologiknya begini pengertian mania, apakah mungkin mereka mengorganisir sebuah pekerjaan yang memisahkan Jokowi dengan Prabowo? Itu bagaimana lebih katakan begitu Bang Rai? Kita ini kan di luar istana. Tadi dikatakan bahwa cenderung adu domba itu ada di istana.
Kita kalau relawan memang kita membela yang memang di hati nurani kita bahwa ini adalah yang benar. Tapi nggak di istana ya? Kita nggak di istana kok. Kita nggak di istana. Apa kita jadi komisaris dulu Bang Adian dengan waktu di zaman Jokowi? Ya beliau wamen dipercaya itu kita kebanggaan kita karena satu-satunya relawan. Apakah dia masuk di pusaran itu? Tidak. Keputusan kan menteri. Kalau itu lingkaran itu karena anggota kabinet, ya. Tapi kan dia tidak seorang menteri. Ya, tapi masuk dalam lingkaran istana. Kalau istana ya jelas dong masuk dengan Oh kabinet. ya sudah. Tapi bukan, sorry ya, ini bukan menteri loh, dia wamen. Keputusan semua itu kan pasti kan dengan menteri. Betul nggak? Oke, pelan-pelan ya. Apa yang jadi masalah di kabinet dalam pemerintahan? Tadi komunikasi. Artinya seluruh keterangan public relation dari kabinet dibatalkan oleh public opinion satu netizen tadi itu. Beda antara public relation dan public opinion. Public relation namanya humas. Tugas humas harusnya ya, di-out dari tugas humas, membuat satu keadaan supaya rakyat mengeluk-elukkan pemimpinnya. Entah presiden, entah menteri itu. Itu fungsi humas. Yang terjadi di istana, menteri memamerkan dirinya sendiri. Beda itu. Dia meminta untuk diakui. Itu tolol. Humas artinya membuat peristiwa supaya publik mengakui dia, bukan dia yang meminta. Itu namanya iklan. Beda iklan dan public relation. Beda lagi dengan public opinion. Jadi sekuat-kuatnya public relation, iklan kabinet dibatalkan oleh public opinion netizen. Jadi Anda suruh tuh tim komunikasi istana itu bodoh semua itu. Benar sungguh. Bayangin, capek-capek kasih uang ke media massa segala macam itu, ke lembaga survei Prabowo 80%. Lalu datang speaker dari house, speaker dari istana, bicara macam-macam puji-puji. Berhari-hari, berminggu dalam 100 hari dibatalkan oleh public opinion anak muda Indonesia yang kabur dari Indonesia karena menganggap dia nggak ingin mati di sini, dan semua netizen mengatakan lu bener. Itu soalnya di kita. Jadi siapa yang akan memecah belah? Ya public opinion, public relation pemerintah yang buruk, nggak bisa contain public relationnya kan. Setiap hari public relation pemerintah buruk banget tuh. Itu soalnya. Ya. Di dalam dia menciptakan keburukannya sendiri itu. Sekarang pergi pada Pak Prabowo. Kita tahu watak Prabowo. Saya tahu, itu teman diskusi saya. Tapi ini soal bernegara. Kalau saya terangkan secara akademik, Prabowo ingin mengucapkan kemarahannya in optima forma, dalam bentuk yang paling maksimal. Tapi dia ada seorang yang punya manner, culture matters, gak mungkin dia ucapkan. Maka psikologinya bergerak di situ. Dia keluarkan istilah raja kecil. Dia keluarkan istilah ada yang ingin memisahkan dua orang. Ini kan reverse psikologi terbalik dari orang yang ingin mencari jalan tetapi nggak mungkin dia temuin. Dalam logika ada prinsip bahwa kalau Anda tidak bisa mematahkan argumen yang kuat, bikin argumenmu sendiri dan Anda bantah sendiri itu. Teknik berlogika itu begitu. Teknik berdebat juga begitu. Saya nggak bisa bantah Anda. Oke, saya pindahkan fokusnya. Saya buat pikiran saya sendiri dan saya kunyah pikiran itu di depanmu. Seolah-olah saya membantahmu, padahal saya membantah pikiran saya sendiri. Oke, saya jadi psikiater dulu hari ini. Karena kelihatannya Pak Jokowi juga mengalami keadaan yang sama. Kegelisahan psikologi yang sama. Saya lihat Jokowi diwawancara oleh Mata Najwa. Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Tidak nyaman. Duduknya juga begini.
Akhirnya mungkin Natsui berpikir, "Ya udahlah jangan diteruskan." Makin lama dia makin gugup. Di dalam psikologi, kegugupan itu namanya delirium. Delirium itu bagian dari mania yang tidak selesai itu. Jadi itu yang terjadi. Saya nggak tremor, cuma kebiasaan aja. Jadi saya mau ingatkan, kita ingin negeri ini dihidupkan. Apakah PDIP akan memecah belah? Loh tadi barusan berapa jam lalu perintah dari Hasto adalah semua gubernur, pejabat daerah dari PDIP lakukan, jalankan konsep dari Prabowo, bahkan dia sebut lagi dengan wakil presidennya Gibran Rakabumi, lengkap disebutin oleh Hasto. Nggak mungkin dilakukan itu. Padahal PDIP ada di luar. Jadi kita mau cari keterangan sebetulnya. Dalam upaya mencari keterangan itu, akal sehat kita mesti kita tuntun dengan baik itu. Kalau saya rumuskan, ada kegelisahan pada Presiden Prabowo. Yang dia harus ucapkan dengan metafor itu. Raja kecil itu. Sangat mungkin yang dia maksud adalah anak kecil yang ingin jadi raja. Terima kasih.